Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjut sedikit, kemudian istirahat sehabis asar, kemudian kita lanjutkan sampai menjelang maghrib. Selanjutnya lanjut habis maghrib sampai selesai insyaallah taala. Kita telah memahami bahwa sabar yang paling berat, kata beliau, adalah sabar jenis kedua ini. Jenis kedua dari jenis ketiga dari kesabaran. Selama manusia masih mempunyai jiwa, pasti akan merasakan ini yang paling berat. Sebab tuntutan jiwa mengharuskan perlawanan. Siapa yang akan bersabar saat ada orang yang memfitnah dia, mengambil harta bendanya, menodai kehormatannya? Apa yang terasa oleh jiwa? Ada objek yang bisa menjadi sasaran jiwa, sementara yang terbaik adalah bersabar. Karena itu beliau menegaskan tidak ada yang bisa bersabar terhadap jenis ini kecuali para nabi dan para siddiq. Sabar terhadap musibah yang menimpa, yang sengaja ditimpakan oleh makhluk kepada kita. Apakah terhadap harta benda, terhadap keluarga, kehormatan, terhadap diri. Dan ini ikhwah melingkup banyak sekali perkara. Apakah masalah pribadi? Masalah rumah tangga? Tetangga? Atau perkara dakwah? Kita tidak akan bisa lepas dari gangguan manusia, dari upaya orang yang ingin mendolimi kita, memfitnah kita, atau yang semakna dengan itu. Kata beliau selanjutnya, wa kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam idza udiya yaqul yarhamullahu Musa laqad udiya bi akthar min hadha fasabar. Wa akhbara an nabiyyin min al-anbiya'i annahu darabahu qaumuhu faj'ala yaqul Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Wa qad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu jara lahu hadha ma'a qaumihi فجعل يقول مثل ذلك فجمع في هذا ثلاثة أمور: العفو عنهم والاستغفار لهم والاعتذار عنهم لأنهم لا يعلمون. Beliau memberi pendahuluan, mulai masuk menjelaskan uraian tentang kesabaran yang paling berat ini. Kata beliau, adalah nabi kita, panutan kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ketika diganggu, disakiti, beliau mengatakan, semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dia telah diganggu lebih banyak dari apa yang menimpa saya ini. Beliau pun mampu bersabar.
Ini nanti kita akan bacakan haditsnya lebih dalam. Saat Nabi diganggu di sini berhebat betul gangguannya, sampai muka Nabi merah. Lihat bagaimana tuntutan jiwa itu. Ketika Nabi diganggu saat ini, tetapi Nabi mampu menahan dirinya. Ini salah satu resep untuk bersabar. Kita harus memiliki panutan yang saat kita tergoncang, kita mampu mengingatnya dan mendoakannya. Nabi langsung mengingat Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang betul-betul hebat menerima gangguan dari Bani Israel. Dan Nabi telah mengkhabarkan dalam hadits yang sahih tentang seorang nabi yang dipukul oleh kaumnya sampai berdarah, dalam keadaan mengusap darah di mukanya. Nabi ini mengatakan kepada kaumnya, Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, sungguh mereka belum tahu. Ini darah sudah bercucuran di muka. Ini Nabi menceritakan tentang seorang Nabi. Dan dalam sebuah riwayat, hal ini terjadi menimpa beliau, dan beliau yang mengucapkan ucapan ini. Kata Syekh, coba lihat, Nabi yang mulia ini telah mengumpul 3 perkara dalam peristiwa ini. Yang pertama, maaf terhadap kaumnya. Yang kedua, memintakan ampunan kepada kaumnya. Yang ketiga, mencarikan uzur untuk kaumnya bahwa mereka tidak tahu. 3. Kalau kita urai sebenarnya bukan hanya 3. Nabi yang mulia ini alaihi salatu wassalam, pertama, mampu bersabar, menahan diri. Coba lihat, manusia yang mulia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang, dari kenistaan hidup kepada kemuliaan hidup, dari kesempitan hidup kepada keluasan hidup, dari pahit getirnya kehidupan kepada nikmatnya kehidupan. Tetapi dibalas dengan kaumnya dengan apa? Penghinaan, bahkan pemukulan, sampai berdarah, mukanya lagi yang berdarah. Tapi dia tidak membalas, mampu menahan, sabar. Sabar artinya menahan. Dia tidak mau balas. Ini yang pertama. Sebagian manusia diperlakukan seperti itu, mampu bersabar, dia tidak membalas. Tetapi memaafkan, oh jangan dulu. Memaafkan, oh jangan dulu. Sabar ya sabar, saya tidak balas. Tapi maaf, aduh, mustahil. Tapi di sini justru Nabi ini meraih maaf juga. Dia langsung maafkan kaumnya. Lihat kondisi yang sangat luar biasa ini. Keteladanan yang tiada tandingannya. Bahkan tidak hanya sekedar memaafkan, dia memintakan ampunan untuk kaumnya. Ada orang yang mampu bersabar, bahkan saya maafkan kamu, tapi mintakan ampunan, itu urusan kamu dengan Allah lah. Kalau saya juga yang mintakan ampunan, aduh terlalu berat, masih terlalu berat. Tapi Nabi yang mulia ini justru memintakan ampunan kepada kaumnya. Allahumma ghafir li qaumi. Hebatnya lagi, ketika dia sebut, dia mintakan ampunan untuk kaumnya,
Nabi yang mulia ini mengatakan liqaumi, untuk kaumku. Perhatikan kalimatku, untuk kaumnya saya. Itu menunjukkan kedekatan, kelembutan yang sangat. Dia tidak katakan Allahumma ghafiril qaum, ya Allah ampunilah kaum itu. Bukan itu kalimatnya. Ya Allah ampunilah mereka. Bukan itu kalimatnya. Tapi kaumku. Ini jenjang kelembutan, jenjang kasih sayang. Disakiti justru yang muncul apa? Kasih sayang. Mau bersabar seperti itu? Ilmunya ada 20 ilmu. Ini pendahuluan ini untuk memasuki ilmu-ilmu itu. Lihat lebih dahsyat lagi, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ini ketika memintakan ampunan kepada kaumnya, doa yang dia pakai menggunakan nama Allah yang terdahsyat, yang paling hebat, Allahumma. Allahumma yang terpakai. Ini lafaz doa. Kalau kita periksa semua doa-doa dahsyat, hebat, luar biasa dalam Quran dan hadits Nabi, pasti menggunakan ini. Pemuda yang disuruh belajar sihir sama raja, yang akhirnya bertemu dengan ahli ibadah, ahli tauhid, belajar juga darinya, yang akhirnya menang ilmu tauhid, ilmunya ahli ibadah. Raja pun ingin membunuhnya. Beberapa kali percobaan pembunuhan, justru yang membunuh, yang yang diperintahkan pasukan khusus yang diperintah untuk membunuhnya, justru yang binasa. Dengan sebab apa? Doanya pemuda. Baca kisah itu, doanya menggunakan Allahumma. Tentang 3 orang dalam perjalanan, kemudian mengharuskan mereka bermalam dalam gua, kemudian roboh batu besar menutup mulut gua. Dengan apa mereka selamat? Dengan doa. Doanya Allahumma juga. Doa Nabi Sayyidul Istighfar, doa pimpinan seluruh doa pengampunan. Siapa yang membacanya di waktu pagi dalam keadaan yakin terhadapnya, kalau ditakdirkan meninggal sebelum sore, dijamin masuk surga. Dan siapa yang membacanya di waktu sore dalam keadaan yakin terhadap kandungannya, kalau ditakdirkan meninggal sebelum pagi, dijamin masuk surga. Doa ini juga awalnya Allahumma. Doa untuk menghilangkan segala gundah gulana, kesedihan, kesusahan, kekhawatiran yang disebabkan oleh sesuatu yang telah terjadi sementara kita alami atau yang akan kita alami. Untuk melenyapkan semua itu, Nabi juga mengajarkan doa, dan pasti siapapun yang membacanya akan lenyap semua perkara itu dan diganti dengan kebahagiaan. Doanya pun Allahumma awalnya. Tapi saya tidak sebutkan lengkapnya doanya, lain pembahasannya. Titik pembahasannya, Nabi yang mulia ini ketika mendoakan ampunan kepada kaumnya, dia menggunakan ilmu terhebatnya. Kan kalau orang setengah-setengah memintakan ampunan, ya, kadang orang sudah mau memintakan ampunan, ya, tetapi tidak sepenuh jiwa. Nabi yang mulia ini justru dengan sepenuh jiwa memintakan ampunan. Tidak tanggung-tanggung, langsung menggunakan Allahumma ighfir li qaumi, ampuni kaumku. Lihat, ini jenjang apa sudah ini? Ini jenjang as-sakinah, jenjang ketenangan terhebat yang dialami oleh manusia. Sebab ini di saat darah masih bercucuran di muka, darah masih bercucuran di muka, dia usap darah itu di muka, kemudian mengatakan Allahumma ghafir li qaumi, uswatun hasanah.
keteladanan yang tiada tandingannya. Kata Syekh, lebih hebat lagi, Nabi yang mulia ini justru al-i'tidar, memintakan uzur. Ini jenjang kesabaran terhebat, luar biasa. Ada orang bisa memaafkan, bisa bersabar, bahkan memintakan ampunan. Tetapi kalau harus mencarikan uzur perbuatan jahat itu tidak mau berpikir jauh. Justru Nabi yang mulia ini, dia yang carikan uzur kaumnya. Di hadapan Allah dinyatakan uzur. Fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mereka belum tahu. Lihat ikhwan. Lanjut kata beliau, wa hadha an-naw' min as-sabri aqibatuhu an-nasr wal-'izzah was-surur wal-amn wal-quwwah fi dhatillah wa ziyadatu mahabbatillahi wa mahabbatin nas lah wa ziyadatu al-'ilmi. Wa lihadha qala Allah ta'ala waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Fa bis-sabri wal-yaqin tunalu al-imamatu fid din. Fa idan dafa ila hadha as-sabri quwwatul yaqin wal-iman taraqqa al-'abdu في درجات السعادة بفضل الله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها يعني الأعمال الصالحة مثل العفو والصفح إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نصيب وافر nasibi wafir wahyal jannah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, jenis kesabaran ini adalah jenis kesabaran yang akhirnya hasilnya adalah pertolongan. Al-izzah, kemenangan, semakin mulia. Was-surur, semakin bahagia. Wal amnu, betul-betul aman keadaannya. Wal quwwah, semakin kuat. Fi dhatillah, dalam kedekatannya, dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar jenis ini terhadap cemooh gangguan manusia adalah sabar yang akan semakin menambah cinta kepada Allah, bahkan membuat manusia semakin cinta kepada orang yang bersabar. Sabar jenis ini adalah sabar yang akan semakin menambah ilmu. Siapa yang tidak memiliki sabar ini tidak akan pernah bisa bertambah ilmunya dengan ilmu yang terdahsyat. Ini ilmu yang hanya akan diperoleh di medan pertempuran menghadapi gangguan orang-orang yang mengganggu. Ilmu langsung anugerah dari Allah. Karena itu kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ja'alna minhum a'immah, dan kami pun menjadikan di antara mereka menjadi a'immah, imam-imam. Imam di sini gelar tertinggi dalam beragama. Allah angkat mereka menjadi imam. Yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk dengan petunjuk-petunjuk kami. Kapan Allah mengangkatnya? Lamma sabaru, tak kala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami sangatlah yakin. Sekarang beliau menambah satu, yaitu yakin. Kata beliau, jadi dengan kesabaran dan dengan yakin, imamah dalam beragama, panutan dalam beragama, kedudukan tertinggi dalam agama akan kita peroleh. Sehingga kalau kekuatan yakin dan iman menyatu dengan kesabaran ini, di sanalah hamba akan terangkat derajatnya, masuk ke dalam derajat-derajat kebahagiaan yang tiada tandingannya, semata karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat keutamaan Allah yang Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki. Ingat, Allah Dzul Fadlil Azim, dialah yang maha memiliki keutamaan yang sangat besar. Syekh memberi isyarat bahwa sabar ini
harus beriringan dengan yakin. Ada ilmu yang teryakini sehingga bisa bersabar. Ini yang beliau bahas khusus dalam risalah ini. Kata beliau, karena itulah Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Balas dengan cara yang paling baik. Maka apa yang terjadi? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia terdapat permusuhan berubah menjadi ka'annahu waliyun hamim. Berubah menjadi seperti orang yang betul-betul mencintai kita dan siap menolong kita dengan pertolongan yang terhebat. Wa ma yulaqaha, tidak ada yang diberi amalan soleh ini yang sangat hebat ini, yang semisal maaf dan membiarkan perkara ini, kecuali illal ladina sabaru, kecuali orang-orang yang bersabar. Wa ma yulaqaha illa dzu haddin adzim, tidak ada yang diberi perkara ini kecuali, kata Allah, pemilik bahagian terbesar. Anugerah Allah sangat banyak, tetapi yang paling besar yang diberi ini, yang terbesar yang diberi ini, dia adalah surga. Wa yu'inul 'abdu wa yu'inul 'abdi wa yu'inul 'abda ala hadha as-sabri 'iddatu asya. Kata beliau, yang akan membantu hamba untuk bersabar di atas jenis sabar ini ada beberapa hal. Baru kemudian beliau masuk mengurai, menjelaskan 20 ilmu besar untuk mampu bersabar dengan kesabaran yang terdahsyat ini. Dengan kesabaran siapa yang memilikinya, maka dia telah mendapatkan bahagian terbesar. Kalau dia sesama pedagang, kemudian dizalimi oleh pedagang yang lainnya, berarti dia mendapatkan kesempatan untuk menjadi pedagang yang paling hebat. Bahagian yang dia peroleh dengan kesabaran menghadapi kezalimannya. Kalau dia sesama pegawai, kalau dia sesama pemimpin, kalau dia sesama lelaki, dia sesama wanita, dia sesama tetangga, dia sesama muslim, dia sesama ahli sunnah, dia sesama ustaz, dia sesama pengajar, dia sesama apapun, ketika terjadi gangguan, ketahuilah itu kesempatan besar untuk meraih kemuliaan yang tiada tandingannya ini. Tapi ingat, sabar ini hanya akan mampu diwujudkan ketika beriringan dengan ilmu. Di antara ilmu itu sudah diisyaratkan dalam pendahuluan tadi, tetapi kita akan urai. Syekh rahimahullahu taala akan mengurai lebih dalam, dan beliau akan memberi ilmu 20 ilmu besar yang akan membantu kita untuk bersabar dengan kesabaran ini. Satu ilmu dari 20 ini sudah akan melahirkan efek pengaruh yang sangat hebat. Apalagi kalau kita punya 2, 3, apalagi lebih. Inilah kesabaran yang fikiran tidak akan bisa menjangkaunya, perasaan tidak akan bisa melingkupnya. Betul-betul hanya diberi kepada orang-orang terpilih. Karena itu ikhwah, bersungguh-sungguhlah dalam memahami ilmu tentang kesabaran dalam jenis ini. Sebab siapapun kita tidak akan mungkin lepas dari gangguan manusia. Siapapun kita tidak akan mungkin bisa lepas dari gangguan manusia. Apakah gangguan melalui mulutnya, gangguan melalui tangannya, gangguan melalui siasatnya, makarnya, gangguan melalui dia bersama orang-orangnya, gangguan langsung terhadap diri kita, terhadap kehormatan kita, terhadap keluarga kita, atau terhadap harta benda kita, terhadap keduniaan kita, atau terhadap agama kita. Kita tidak akan bisa lepas dari gangguan. Kita sangat memerlukan sabar ini. Al-ikhwah rahimahumullah, kita sebutkan satu,
sebelum kita tinggalkan tempat ini untuk beristirahat. Yang selanjutnya kita lanjutkan setelah salat asar. Yang pertama kata beliau, ayyashhada anna Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad wa harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim fama syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun fala yataharrak fil alam alawi wa suflabi dhurratun illa bi idnihi wa masyiatihi wal ibadu alah fanzur ila alladhi sallatahum alaik wa la tanzur ila fi'lihim bika tastarihu minal hammi wal ghammi wal hazan. Yang pertama kata beliau, ayyashhada. Jadi ilmu yang pertama, kaidah yang pertama, ayyashhada. Hamba syuhud. Syuhud itu ilmu tingkat tinggi, bukan sekadar dipahami, bukan sekadar dihafal, tetapi betul-betul tertanam kuat di dalam hati dan kita mampu menyaksikan ilmu itu dalam kehidupan kita. Kalau ilmu yang pertama ini tidak sampai dalam jenjang syuhud, kita tidak akan bisa menggunakannya untuk bersabar. Harus syuhud, betul-betul paham, betul-betul yakin, tidak ada keraguan di dalamnya. Dia saksikan ilmu ini. Ilmu apa? Bahwa Allah adalah pencipta seluruh perbuatan makhluk. Gerakan mereka seluruhnya, diamnya mereka seluruhnya, bahkan keinginan dan niat mereka seluruhnya, Allah yang mencipta. Harus paham ini, yakini ini, harus mampu kita saksikan. Tidak ada keraguan di dalam. Pahami dulu ini. Nanti di akhir beliau sebutkan penggunaan ilmu ini, sehingga kita pun yakin apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apapun yang Allah tidak kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Kita akan yakin tidak ada satupun dzurrah, sesuatu yang terkecil yang bergerak di alam atas ataupun alam bawah kecuali hanya dengan izin Allah, dengan kehendaknya. Kita yakin hamba adalah alat. Kalau kita yakin ini, mampu syuhud terhadap ilmu ini, lihat penggunaannya, kata Syekh, maka pandanglah, perhatikanlah, fokuslah. Ketika ada orang yang mengganggu, mencemooh, menyakiti, menzalimi kita, pandanglah, perhatikanlah. Siapa yang menjadikan orang yang menyakiti kita itu mampu mewujudkan persakitannya kepada kita? Siapa yang menetapkan bahwa orang yang memfitnah itu bisa memfitnah kita, yang menzalimi kita bisa menzalimi kita, yang menyakiti kita bisa menyakiti kita? Pandang dia, dan jangan kamu lihat perbuatan orang itu kepada kita. Maka di sana pasti kamu akan beristirahat. Tidak ada gelisah, tidak ada keluh kesah, tidak ada kekhawatiran, tidak ada bencana. Tenang. Orang ketika disakiti kemudian tergoncang, kalau perbuatannya orang itu yang dia lihat terus, itu masa dia ginikan saya, masa dia gini. Kalau itu yang dia ingat, sudah, hati akan merespon. Dan tabiat manusia itu menuntut pembalasan. Tapi kalau yang pertama yang dia munculkan adalah ini takdir Allah. Kenapa orang bisa memfitnah saya? Allah yang takdirkan. Itu kehendak Allah. Akhirnya muncul apa? Inna lillah
wa inna ilaihi raji'un. Dia hamba Allah, tidak berani melawan Allah. Allah sudah tetapkan itu pada dirinya. Orang memfitnah dia, orang menzalimi dia, orang mencemooh dia, dia tidak berani berada di hadapan ketentuan Allah, tidak berani menolak. Sebab yang dia pandang adalah Allah yang menyebab, Allah yang telah menentukan itu, mengembalikannya kepada takdir. Metode ini sama dengan metode menghadapi musibah yang menimpa kita tanpa keinginan makhluk. Jenis pertama dari jenis ketiga. Ini metode ini. Ini metode mudah, tetapi pengaruhnya sangat luar biasa. Yang kedua lebih dahsyat lagi, lebih mencengangkan lagi. Dan lebih betul-betul lebih menghantam munculnya goncangan, kesedihan, kekhawatiran saat menghadapi orang yang mencela kita, mencerca kita. Tapi nanti sehabis salat asar kita urai. Kedua, ketiga, dan seterusnya. Baik. Ini yang pertama. Antum bisa langsung terapkan. Ayo, apapun yang antum hadapi sekarang. Antum lagi sakit hati sama siapa? Antum lagi tergoncang karena apa? Ya memang ada manusia yang sengaja. Antum misalnya mau membeli bensin, si penjual bensin memusuhi antum, langsung mengatakan terhadap kamu saya tidak jual bensin. Terpukul? Kita tidak akan terpukul kalau kita langsung mengingat perbuatan saudara saya itu Allah sudah tetapkan. Apapun yang Allah tetapkan, yang Allah kehendaki terjadi, tidak akan mungkin tidak terjadi. Qaddarallah wa ma syaa. Lihat, Allah inginkan hal itu terjadi kepada saya. Allah inginkan hal itu terjadi kepada saya. Ambillah hikmah, ambillah pelajaran. Jangan lihat orang itu, orang itu mukanya seperti ini, masa tega-teganya dia. Kalau itu yang dilihat sudah, hati pasti merespon. Aduh, langsung terpukul. Kita sendiri yang menyakiti hati kita. Orang hanya satu dari sebab. Ucapan orang, sikap orang kepada kita satu dari sebab munculnya kegelisahan. Sebab yang terhebat kita yang melanjutkan. Kita yang melanjutkannya. Kita membuat hati kita untuk memikirkannya, meresponnya. Coba tutup. Tidak usah pandang perbuatan orang. Sebab kalau Allah sudah takdirkan, pasti terjadi. Kita tidak akan mungkin lepas dari hal itu. Terima. Qaddarallah wa ma syaa. Allah takdirkan sudah. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada. Ini praktis sekali. Mengembalikannya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan kebaikan. Akibat dari kebaikan itu, ini kebaikan, jelas-jelas kebaikan. Akibat dari kebaikan itu, karena sunnatullah, yang namanya kebaikan pasti ada cobaannya. Akhirnya kita terjatuh ke dalam hal ini. Orang-orang yang buruk, rendah pandangannya, langsung melihat apa? Nah itulah, siapa suruh melakukan itu? Siapa kebaikannya langsung dituduh. Ketika terjadi kejadian yang merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, kita pun terhantam dengan tuduhan itu. Apa yang harus kita lakukan? Gampang. Kembalikan kata takdir. Qaddarallah wa ma syaa. Allah sudah takdirkan. Ini takdir Allah. Kita akan tenang. Dan kehebatan mengembalikan kepada takdir ini, Syekh sudah ungkap rahasianya. Ditentukan oleh kekuatan cinta kepada Allah. Tadi itu.
semakin kita cinta kepada yang menakdirkan hal itu menimpa kita, kita akan semakin tenang, semakin kuat menghadapi takdirnya. Masa seorang pemuda yang mencintai wanita ketika disakiti oleh wanita, dicemooh oleh wanita, bahkan mungkin ditampar oleh wanita itu yang sebelumnya, jangankan dibicarain, ditengok-tengok pun tidak pernah ditengok. Tiba-tiba diajak bicara, walaupun menyakitkan. Tiba-tiba disentuh, walaupun ditampar. Kalau dia sudah cinta kepada wanita itu, justru ucapan yang menyakitkan dan pukulan yang menyakitkan itu akan berubah dengan sikap apa? Alhamdulillah, saya sudah dapat perhatian. Kenapa? Cinta yang menyebabkan sikap itu. Cinta yang menyebabkan sikap itu. Yang jadi masalah, kalau cinta kita kurang kepada Allah, ditambah lagi keyakinan kita rusak terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin jamaah ada satu kejadian di muka bumi keluar dari kehendak Allah. Allah yang maha adil menghendakinya. Sabarlah, ingat saja Allah yang kehendaki. Jangan lihat bagaimana beringasnya, bagaimana kejamnya, bagaimana tidak berperasaannya orang, dan jangan ingat itu. Kalau kita ingat, maka kita sendiri yang menyusahkan diri kita. Baik, sisi yang kedua lebih dahsyat sehabis asar insyaallah taala. Sekian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.